Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Habib Rizik bakal diperiksa dalam kasus Munarman. Pengacaranya jawab singkat, nggak seperti biasanya. Habib Rizik dan ex-ketum FPI akan diperiksa kasus teroris Munarman. Terlibat. Belum beres kasus COVID-19, Habib Rizik kembali dihadapkan kasus terorisme Munarman. Pojok1.id. Habib Rizik bakal diperiksa dalam kasus Munarman. Pengacaranya jawab singkat, nggak seperti biasanya. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Anwar enggan mengomentari rencana pemeriksaan kliennya sebagai saksi perihal kasus dugaan teroris yang menjerat ex juru bicara Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Pemeriksaan Rizik Syihab sendiri merupakan syarat kelengkapan pemberkasan tersangka Munarman untuk segera disidangkan. Soal pemeriksaan HRS belum ada tanggapan ya, kata Aziz saat dihubungi Pojok1.id Rabu 14 Juli. Sebelumnya Mabes Polri berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap ex-pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Pemeriksaan Habib Rizik sebagai saksi guna untuk melengkapi berkas tersangka terduga teroris Munarman alias M. Tanggal 7 Juni 2021 yang lalu kasus M atau Munarman, penyidik telah menerima pengembalian berkas. Untuk pemenuhan P19 khususnya alat bukti material antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan yaitu pemeriksaan saudara HRS, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Senin 12 Juli 2021. Selain Rizik, kata Ramadan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi lainnya yakni Sobri Lubis dan Haris Ubaidillah. Habib Rizik bakal diperiksa dalam kasus Munarman. Usai ketiganya diperiksa, maka penyidik akan kembali melimpahkan berkas perkara ke JPU untuk segera disidangkan. Saksi saudara SL dan HU serta beberapa saksi lainnya yang sudah ditahan di rutan teroris Cikeas. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di atas petunjuk JPU, maka penyidik akan mengembalikan berkas itu, ujarnya. Habib Rizik dan ex-ketum FPI akan diperiksa kasus teroris Munarman. Terlibat. Mabes Polri berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap ex-pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab dan ex-ketum FPI Kiai Haji Sobri Lubis. Pemeriksaan Habib Rizik sebagai saksi guna untuk melengkapi berkas tersangka terduga teroris Munarman alias M. Tanggal 7 Juni 2021 yang lalu kasus M Munarman, penyidik telah menerima pengembalian berkas. Untuk pemenuhan P19 khususnya alat bukti material antara lain pemeriksaan saksi-saksi tambahan yaitu pemeriksaan saudara HRS, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri Senin 12 Juli. Selain Habib Rizik, kata Kombes Ramadan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan saksi lainnya yakni Sobri Lubis dan Haris Ubaidillah. Usai ketiganya diperiksa, maka penyidik akan kembali melimpahkan berkas perkara ke JPU untuk segera disidangkan. Saksi saudara SL dan HU serta beberapa saksi lainnya yang sudah ditahan di rutan teroris Cikeas tentunya. Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di atas petunjuk JPU, maka penyidik akan mengembalikan berkas itu, ujarnya. Seperti diketahui, ex juru bicara Front Pembela Islam FPI Munarman ditangkap oleh Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror di kediamannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2021 sore. Munarman ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam pembayatan teroris di UIN Jakarta, Medan, dan Makassar. Dia juga disebut berperan dalam membuat jaringan JAD dan ISIS di Indonesia. Berdasarkan video detik-detik penangkapan, Munarman yang mengenakan baju koko berwarna putih tampak berdebat dengan polisi saat ditangkap tim Densus 88. Dan bahkan menyebut penangkapannya tidak sesuai arah aturan hukum yang berlaku. Ini tidak sesuai hukum harusnya, kata Munarman sambil terus dibawa keluar oleh tim Densus 88 Polri. Atas penangkapan itu, tim mengamankan beberapa serbuk dalam botol yang ditemukan di bekas kantor Front Pembela Islam atau FPI di Jalan Petamburan 3, Jakarta Pusat. Ternyata merupakan bahan peledak atau TATP, triacetam triproxide, atau bisa dikenal dengan nama The Mother of Satan. Dari hasil tim Pusat Laboratorium Forensik Labfor Polri, bahan kimia di bekas markas FPI itu adalah bahan baku untuk membuat peledak.
Salah satunya berjenis aseton proksida atau aseton proksid. Selain itu ada pula bahan kimia yang mudah terbakar dan rentan digunakan sebagai bahan pembuatan bom molotov serta bahan kimia yang merupakan bahan baku peledak trinitrotoluena atau TNT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.